Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Kasus ini terjadi di Inggris Raya pada tanggal 21 April 2015. Tracy Woodford lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1968 dan dibesarkan di South Wales. Ia digambarkan sebagai sosok yang lembut dan baik hati. Di usianya yang sudah beranjak dewasa, Tracy sangat dekat dengan keluarganya. Dia tinggal bersama ibunya yaitu Linda dan saudara laki-lakinya yaitu Sean. Dikatakan bahwa ia menjalani hidup yang cukup sederhana dan sedang menghabiskan waktu bersama dengan keluarga serta teman-teman dekatnya. Tanggal 21 April 2015 dimulai seperti hari-hari lainnya. Tetapi hari itu akan menjadi saat terakhir Tracy yang saat itu berusia 47 tahun terlihat hidup. Kakaknya yaitu Sean mengingat kejadian hari itu. Pada hari itu mereka minum teh di dapur dan Tracy memberitahu kakaknya bahwa dia akan membeli cincin di pusat kota. Jadi pada hari itu dia pergi ke pusat kota Pontypridd dan membeli cincin yang ia inginkan. Setelah itu dia memutuskan untuk mampir ke beberapa pub dan bar untuk minum-minum sebentar. Meskipun tidak ada yang aneh dengan seorang yang minum dengan beberapa gelas sendirian, hal itu tidak biasa bagi Tracy yang jarang minum dan memiliki toleransi rendah terhadap alkohol. Di sana dia berjalan-jalan ke berbagai pub dan bar sore itu. Sampai sekitar pukul 7.45 malam, Tracy masuk ke pub Skinny Dog, tempat yang diketahui menjadi tempat berkumpulnya penduduk setempat. Di pub inilah ia bertemu dengan seorang pria berusia 50 tahun yang bernama Christopher May. Kehadiran Tracy di Skinny Dog diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya karena ia sangat terlihat gugup dan rapuh. Tapi meskipun dia terlihat rapuh, dia bisa menarik perhatian Christopher dan teman-temannya untuk ngobrol bersama. Kemungkinan besar sifat gugup Tracy menarik perhatian Christopher yang melihat peluang gelap dan berbahaya. Christopher digambarkan sebagai orang yang suka bercanda dan baik oleh teman-temannya. Dan di Skinny Dog inilah adalah tempat ia biasa menghabiskan waktu untuk minum-minum setiap hari. Jadi, di sana sudah hafal dengan Christopher. Seiring berjalannya malam, sikap Tracy pun berubah. Tracy menjadi lebih nyaman dan santai di pub itu. Dia malah lebih bersemangat berbicara dengan Christopher dan teman-temannya. Para saksi saat itu kemudian mengingat melihat keduanya saling menggoda satu sama lain. Jadi Tracy flirting ke Christopher dan Christopher flirting juga ke Tracy. Dan Christopher pada satu titik sudah merasa mabuk, sudah mulai gak sadar nih. Yang biasa dia lihat di bar itu kan cewek-cewek yang bisa dibungkus ya. Mungkin dia melihat Tracy ini sebagai cewek yang seperti itu. Maka dia menawarkan ke Tracy, nanti saya akan membelikan kamu minuman kalau kamu mau pulang ke tempat aku, kata si Christopher. Cuman Tracy ini kan adalah wanita parubaya yang orangnya baik-baik aja, bukan cewek gak benar. Awalnya dia menolaknya. Oh, maaf, saya bukan wanita seperti itu. Tapi pada kenyataannya, mungkin karena dipengaruhi oleh alkohol juga, saat jam sudah mendekati pukul 11.30 malam, kamera CCTV menangkap Tracy sedang berjalan di samping Christopher menuju flatnya Christopher. Selang beberapa jam kemudian, yaitu 3 jam kemudian, setelah kemunculan terakhir Tracy di CCTV, tetangga yang tinggal di bawah flat Christopher tiba-tiba terbangun karena dia mendengar suara keras dari flatnya Christopher. Para tetangga berasumsi bahwa Christopher ini pulang ke rumah setelah mabuk-mabuk seperti yang biasa ia lakukan. Mungkin saja di dalam flatnya dia tersandung lalu terjatuh. Karena itu mereka cuek aja dan langsung tidur kembali. Setelahnya Tracy tidak pulang ke rumah dan ke keluarganya menjadi sangat-sangatlah khawatir. Keesokan harinya, Christopher kembali masuk kerja seperti biasanya. Christopher ini bekerja di sebuah restoran dan kebetulan rekan kerjanya si Christopher melihat ada goresan yang menonjol di wajahnya.
Manajer restoran bertanya juga kepada Christopher apa yang telah terjadi kepadanya. Dan Christopher menceritakan sebuah kisah tentang kecelakaan akibat tiang yang dibelinya dari sebuah toko perkakas. Penjelasan itu dipercaya oleh manajer dan rekan kerjanya. Di sisi lain, seorang tetangga Christopher juga melihatnya berjalan keluar flat sambil membawa sesuatu. Penampilannya cukup mencurigakan karena Christopher terlihat sangat lelah. Ia memperhatikan bahwa Christopher tampak ngos-ngosan, lemas, dan kehabisan tenaga seperti orang yang sudah berlari ribuan kilometer. Di rumahnya Tracy, karena masih belum ada kabar dari Tracy, keluarganya mulai bertindak. Ibunya Tracy menelpon kemana-mana untuk menanyakan apakah ada yang melihat putrinya atau tidak. Dan juga dia menanyakan kepada anaknya yang lain apakah Tracy menginap di rumahnya, tetapi anak yang lain juga tidak melihatnya. Ibunya telah menelpon dan mengirim pesan teks ke Tracy berulang-ulang kali, tetapi tidak juga ada tanggapan. Perilaku ini benar-benar tidak biasa. Jadi mereka memutuskan untuk melibatkan polisi. Saat penyelidikan dimulai, semua hal mulai terungkap dengan cepat. Polisi memeriksa pap-up di Pontypridd dan berhasil melacak saat-saat terakhir pergerakan Tracy. Mereka mendengar dari banyak penduduk setempat bahwa Tracy terakhir terlihat sedang berjalan dengan Christopher dan bahwa keduanya telah meninggalkan pub secara bersama-sama. Pada tanggal 24 April, beberapa hari setelah hilangnya Tracy, Sersan Stuart Williams dan polisi Craig Gardner mengetuk pintu rumah Christopher. Awalnya mereka enggan, tetapi mereka tetap memaksa dan akhirnya diizinkan masuk. Hal pertama yang tercium oleh petugas polisi adalah bau busuk. Salah satu petugas kemudian mengatakan bahwa ia mencium bau yang menurutnya adalah daging busuk dan kencing kucing. Di dalam flat Christopher tampak sangat meresahkan. Ia menceritakan kejadian malam itu, memberitahu polisi bahwa ia telah bertemu Tracy dan bahwa mereka memang meninggalkan pub bersama. Tapi dia mengklaim bahwa ia telah membuat tawaran yang tidak pantas kepada Tracy dan bahwa Tracy pergi setelah merasa terhina. Christopher kemudian mengatakan bahwa ia pulang ke rumah malam itu sendirian dan tidak melihat atau mendengar kabar darinya sejak hari itu. Polisi pastinya tidak sepenuhnya percaya ya dengan cerita itu. Polisi ingin menyelidiki lebih jauh. Akhirnya polisi pun meminta untuk menggeledah flatnya dan Christopher pun setuju. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam rumah Christopher di mana baunya semakin jelas. Mereka memasuki kamar mandi rumah itu dan membuka tirai kamar mandi. Setelah dibuka, di balik tirai kamar mandi itu ditemukan lengan dan kaki Tracy yang sudah tertompok. Tim forensik dipanggil ke flat itu, sementara Christopher ditahan dan interogasi. Di dalam flat itu terdapat serangkaian peralatan yang mengerikan. Mereka menemukan bahwa Christopher telah menggunakan gergaji tangan, pisau dapur, dan gunting untuk memotong tubuhnya Tracy. Polisi menemukan ransel Adidas yang berisi tubuh bagian atas Tracy dan tas tangan yang berisi sisa-sisa sebagian ibu jari dan jari-jari yang cocok dengan lengan yang ditemukan di kamar mandi. Meskipun mereka tidak dapat menemukan kelapa Tracy, berita yang terjadi menyebar seperti api di seluruh komunitas karena kehadiran polisi yang padat di area tersebut dan media massa yang berkumpul. Selama pemeriksaan, Christopher mengatakan kepada polisi bahwa ia telah menyembunyikan jasad-jasadnya di saluran pembuangan air hujan. Pada tanggal 25 April, polisi mendatangi lokasi ini. Beberapa meter di dalam terowongan gelap ini, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Terowongan itu sangat gelap dan petugas dapat melihat ada sesuatu di dalam tas merah. Petugas itu kemudian menoleh ke kanan dan melihat ada kelapa manusia tergeletak miring dan penuh memar, serta bekas sayatan. Dan di dalam tas merah itu juga terdapat lebih banyak potongan tubuhnya Tracy. Hal ini berarti Christopher telah mengambil kelapa Tracy, menaruhnya di dalam tas ransel lalu meninggalkan rumah dan berjalan-jalan di depan umum dengan membawa kelapa itu di punggungnya sebelum meletakkan kelapa itu di saluran pembuangan air hujan. Sidang pun akan dimulai pada akhir tahun 2015.
Polisi pun menangis saat memberikan kesaksian tentang saat mereka menemukan jasad Tracy di kamar mandi. Ia berkata, "Saya pikir mata saya menipu saya sendiri, dan bahwa saya sedang menonton semacam adegan film horor." Seorang ahli patologi yang memeriksa jasad Tracy memberikan kesaksian. Ia mengatakan pemotongan tubuh dilakukan oleh seseorang yang berpengalaman. Christopher sebelumnya bekerja sebagai tukang daging dan ia tahu cara menggunakan pisau, cara mengeluarkan daging dari tulang rusuk, kaki, dan bahu, serta pandai membuang tulang sisanya. Dan potongannya sangatlah presisi. Jaksa penuntut mengatakan tampaknya keahliannya di tempat pemotongan daging telah digunakan pada tubuh manusia. Pihak pembela berpendapat bahwa Tracy dihabiskan karena marah setelah Christopher memergokinya sedang menggeledah dompetnya. Christopher bersikeras bahwa pembunuhan itu dilakukan untuk membela diri dan bahwa ia kehilangan kendali selama pertengkaran itu, lalu menyakitnya hingga tewas. Ia juga mengklaim bahwa saat ia mulai sadar, ia sangatlah merasa mual beberapa kali. Christopher menggambarkan bahwa semuanya terasa tidak nyata saat ia memindahkan bagian-bagian tubuh di flatnya selama beberapa hari berikutnya ke saluran pembuangan air. Meskipun tampaknya Christopher tidak mengatakan seluruh kebenaran dari bukti yang dikumpulkan, tampaknya ini bukan suatu kecelakaan. Laptopnya mengungkapkan bahwa pada malam kematian Tracy, ia telah menghabiskan waktu berjam-jam menonton konten dewasa setelah menghabisinya, yang menunjukkan bahwa ada beberapa motif seksual yang mengganggu di balik kejahatan keji tersebut. Dan bukan hanya itu, penyidik menemukan jejak DNA Christopher pada tubuh Tracy. Jaksa penuntut mengatakan bahwa sangatlah mungkin jika tidak pasti bahwa Christopher menggunakan tubuh Tracy untuk kepuasannya tersendiri. Jaksa penuntut berpendapat bahwa pembunuhan Tracy adalah pembunuhan yang disengaja dan bahwa Christopher mewujudkan fantasinya yang bejat dan mengganggu pada seorang wanita yang tidak bersalah dan mudah percaya dengannya. Yang sangatlah mengganggu adalah sebagian besar organ dalam tubuh Tracy belum ditemukan, meskipun beberapa di antaranya ditemukan menghalangi toilet Christopher saat ia mencoba membuang sebagian organ tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 19 November 2015, setelah persidangan selama 2 minggu, Christopher May dinyatakan bersalah atas pembunuhan Tracy Woodford dan ia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan masa hukuman minimal 28 tahun penjara. Dan dilaporkan guys bahwa Christopher pada saat itu duduk tanpa ekspresi saat juri membacakan vonis. Setelah kejadian mengerikan itu, beban tragedi itu sangat membebani keluarga Woodford. Keluarganya mengatakan bahwa mereka patah hati dan berjuang untuk mengatasi kehilangan mereka. Ya, jadi itulah guys kasus hilangnya Tracy Woodford. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.